teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat satu video tentang kita kan sering ya kalau misalnya dalam seminar, dalam motivation, dalam segala macam kita sering disuruh carilah namanya mentor. Bahkan dalam rohani itu banyak, kalau di agama saya itu banyak yang katanya harus ada mentor rohani, mentor segala macam. Nah, seperti itu juga, kita juga dalam hidup itu kita selalu perlu yang namanya mentor. Atau seseorang yang lebih paham tentang suatu bidang dibandingkan dengan kita, yang mau membimbing kita untuk mendalami bidang tersebut. Mentor itu bisa dalam masak, ya kan? Bisa dalam bentuk agama, bisa dalam bentuk one-on-one, bisa dalam bentuk kelas, bisa dalam bentuk seminar, dan dalam segala macamnya gitu loh. Nah, anehnya kadang-kadang ya pernah ada satu orang gitu, dia bilang, "Fit, kamu mau nggak jadi partnership sama saya?" Partnership apaan? Saya bilang, "Saya jadi mentor, kamu jadi follower saya." Saya bilang, "Kamu mau ngajarin saya apa?" "Oh, saya mau ngajarin kamu soal agama." "Emangnya kamu lebih saleh dari saya gitu kan? Emangnya kamu yakin masuk surga gitu kan? Emangnya kamu lebih paham Alkitab dari saya?" Segala macam. Ya, tapi intinya bukan itu. Nah, intinya adalah video saya kali ini adalah kalau misalnya kamu perlu mencari suatu figur, suatu tokoh, misalnya katakanlah dalam video saya selalu bicara bisnis. Saya juga punya gitu loh, mentor, tapi saya tidak akan jelas-jelas datang ke dia. Misalnya Pak Kwik Kiangi mau nggak jadi mentor saya? Itu hanya akan menjadi absurd, cringy, dan ya malu-maluin gitu loh. Nah, bagaimana cara menemukan mentor? Mentor itu bisa ada di mana saja. Saya kasih contoh, video saya ini termasuk mentoring ya, saya mementor Anda ya kan. Tapi itu bukan berarti saya lebih pintar dari Anda, cuman mungkin di topik ini kamu belum paham, saya lebih paham duluan, saya bagikan. Jadi, pada video ini, pada kesempatan kali ini, saya adalah mentor Anda. Ya kan? Nah, pada kesempatan lain, kamu misalnya ngelihat video motivator James Quiy misalnya. Nah, James Quiy adalah mentor kamu juga. Kalau misalkan kamu ketemu orang yang kamu suka, kamu ikutin dia, semua videonya kamu nonton. Nah, ini adalah sosok yang mementoring kamu. Tidak perlu segala macam namanya 1:1, 1 lawan 1, 1 minggu, 2 jam, 3 jam. Itu nggak perlu. Kita bisa belajar dari mana saja, kita bisa belajar dari apa saja. Dari video, dari blog, dari study case, dari pengalaman orang. Itu gimana pola pikir kita gitu loh. Misalnya, saya kasih contoh satu sederhana. Saya kalau misalkan melihat seorang pedagang asongan gitu ya, pulang misalnya jualan koran saja katakan. Nah, jualan koran begitu pulang sore, aduh kasihan dia bawa korannya masih banyak. Artinya apa? Dia tidak laku menjual. Nah, kejadian ini kalau dilihat oleh orang misalnya aspek orang agama, dia pasti bilang, aduh kasihan, saya menjadi saluran berkat bagi dia, saya ingin memberikan dia sedekah, saya ingin borong korannya, saya ingin bantu dia supaya hari ini laku semua. Ya itu nggak salah ya kan, itu nggak salah. Nah, tapi kejadian ini dapat menjadi kita jadi mentor juga buat saya gitu. Kenapa gimana? Nah, saya kasih tahu, berarti saya mikir, ini orang jualan koran. Biasanya koran itu kalau zaman dulu kan koran itu berita hangat, itu pagi-pagi biasanya sudah laris. Nah, sekarang sore-sore begini pun sudah hujan tidak hujan pun tidak laris. Apa yang ada di pikiran saya adalah saya seperti diberikan pencerahan bahwa itu adalah namanya demand untuk koran itu sekarang sudah hampir tidak ada. Kenapa? Karena semuanya berita terkini ada di gadget kita, ya kan? Ada gempa bumi, sayangnya di Turki sana, kita langsung tahu dari handphone kita, bukan dari koran. Nah, jadi kalau misalkan dia jual koran, saya rasa kalau saya bisa ngomong sama dia, "Pak, udah jangan jualan koran lagi, koran udah ketinggalan zaman, lebih baik kamu buang waktu kamu dagang yang lain," gitu kan. Daripada kamu susah-susah dagang di koran, gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang ya, setiap orang itu bisa mempunyai kristalisasi yang berbeda-beda. Ada orang yang melihat harus paham, bisa mendapatkan ilham. Ada orang yang harus dibukakan, misalkan saya jelaskan sama Anda. Tadinya Anda nggak paham, sekarang jadi paham. Nah, itu adalah cara belajar Anda. Ada yang harusnya membaca buku, ada yang orangnya terlalu optimis sampai harus merasakan sendiri baru bisa. Ada orangnya yang terlalu gimana? Ya, orang tuh ya macam-macam, ya kan? Jadi orang tuh macam-macam, tapi intinya adalah kita bisa belajar dari apa saja, di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja. Ya, jadi 4W, 1 how.
Nah, how-nya tadi saya jelaskan ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya kita lagi antri misalnya antri. Kadang-kadang ya saya bermain dengan otak saya gitu. Kalau saya lagi antri saya bilang ini perusahaan ini omsetnya berapa, dekorasinya berapa, sewanya berapa, antrinya berapa. Saya ya hitung-hitung ini istilahnya kalau kalau orang yang bergerak di bidang bisnis itu biasanya otaknya pasti nggak jauh dari mikirin dari segi itu. Sama seperti kalau misalnya saya seorang pendeta, saya juga pasti mikirnya dari segi agamis. Ya kan? Di mana-mana saya mikir, oh ini kenapa hubungannya dengan firman Tuhan segala macam. Tapi saya nggak ngomong itu ya, saya ngomong dari segi bisnis. Jadi kalau kamu ingin melatih ketajaman kamu, itu ya sering-sering aja mikir. Misalnya kamu pergi ke Mishwe beli minum gitu ya, kamu iseng-iseng aja lihat, wah ini 1 jam saya duduk di sini, orangnya berapa itu, kamu kalikan, oh kalau 1 hari buka 10 jam, kira-kira perhitungan omsetnya gimana, kira-kira sewa di sini gimana. Nah nanti semakin sering kamu lakukan itu, semakin terbiasa kamu, dan fondasi kamu semakin kuat, nanti kamu akan dapat melihat hal-hal yang tadinya kamu nggak bisa lihat, ya kan. Kayak saya sekarang udah ngomong gini, mungkin lain kali Anda baru nyadar, oh iya, lain kali kalau saya makan bakmi, saya mulai hitung omsetnya berapa, saya mulai hitung gulungan mie-nya di sana ada berapa, jadi saya tahu kira-kira pendapatan. Bukannya kita kepo ya, cuman ya ini kayak gini tuh kita perlu kita perlu ada sedikit rasa ingin tahu aja gitu. Nah dari ingin tahu itu kita bisa mencari mentor kita di mana saja. Dari situ kita mulai ada ketertarikan untuk menggali lebih dalam. Baik saya cari video-video James Q yang lama, ya kan, saya cari video-video artikel-artikel yang lama, saya baca-baca lagi. Dan seiring semakin banyak yang kamu baca, semakin kamu meningkat dalam segi pengetahuan kamu ya. Ini bukan sombong, ini bukan pamer, bukan gimana, tapi logikanya memang kalau semakin kamu terpelajar, semakin banyak yang kamu baca, semakin banyak yang kamu paham, tentu orang yang bisa mementor kamu itu semakin sedikit. Kalau saya baru lulus kuliah, semua orang mentor saya. Semua kejadian mentor saya. Kenapa? Karena itu sesuatu hal yang baru buat saya. Tapi, seiring berjalannya usia, jam terbang saya bertambah, saya juga mulai menemui kasus yang saya hadapi sendiri. Saya juga mulai menemui orang-orang yang mengajarkan saya, yang menipu saya, yang menolong saya. Jadi, saya juga ada pengalaman saya sendiri. Orang yang bisa menjadi mentor saya itu semakin sedikit gitu loh. Kalau dulu saya ngomong soal teori supply and demand, wah saya sudah terkagum-kagum, sudah tepuk tangan ya kan. Kalau sekarang ada orang misalnya mau mentor, Safid saya mau mentor kamu, saya mau ajarin kamu tentang supply and demand. Hah, saya juga bisa ngoceh kok soal supply and demand. Kamu mau ngoceh apa lagi yang saya belum tahu, ya kan? Nah jadi itu sekedar informasi tambahan aja sebenarnya sih ya. Tapi dalam memilih mentor itu kita juga harus satu ya, kita harus tahu apakah apa yang diajarkan itu benar atau enggak. Nah inilah bahayanya kalau kamu salah pilih guru, baik dalam segi kehidupan, dalam apapun. Kalau kamu salah pilih guru itu efeknya lumayan fatal. Kenapa? Karena kalau misalnya baru lulus SMA ya, diajarin sama tukang MLM aja ya. Oh kamu tuh harus gesit, kamu harus ngejar omset segala macam, semua harus diprospek, orang tua, AA, teteh, sepupu, cousin, semua harus diprospek demi mencari cuan. Ya udah, saya nanti akan gedenya menjadi cari, ya istilahnya itulah didikan ilmu disiplin saya itu dibentuk oleh MLM. Nah bandingan kalau misalkan saya kuliah bisnis kan, nah dari situ saya bentukannya udah lain lagi. Saya bukan bilang siapa benar siapa salah ya, tapi bentukan orang tuh masing-masing. Ada yang bapaknya pedagang toko kelontong gitu ya. Nah didikannya udah didikan kelihatan, didikan Cina totok ya kan, didikan tukang warung gitu, kelihatan gitu didikannya. Ada juga yang mungkin bapaknya karyawan ya, profesional, mungkin didikannya juga udah beda lagi. Ya kan, ada juga mungkin bapaknya artis, didikannya juga beda lagi. Nah, jadi kita juga harus pintar-pintar melihat ya kan, selain kita belajar dari siapapun, apapun, kita juga harus bisa memilih mana yang harus kita pelajari, mana yang harus kita buang. Karena ingat ya, tidak semua yang diajarkan orang itu baik, dan tidak semua yang diajarkan orang itu benar, dan tidak semua yang diajarkan oleh orang itu gimana ya, bisa diserap gitu loh. Kita juga harus ada filter ya kan. Kalau ada orang sekarang mengajarkan, kok David buka bisnis ini aja untung segala macam, saya hitung dulu ya kan, saya hitung dulu prospeknya, resikonya segala macam. Oh ini kelihatannya terlalu resiko, ini kelihatannya terlalu nggak benar ya, saya nggak ikutan dulu gitu kan misalnya ya kan. Nah jadi bukan berarti semua orang kita jadikan mentor. Jadi gini ya, sedikit filsafatnya itu sedikit kontradiktif ya. Kamu harus menjadikan siapapun dan apapun dan bagaimanapun dan kapanpun itu sebagai mentor kamu. Jadi istilahnya bukan mentor lah ya.
Kamu bisa belajar dari apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun. Tapi ingat, jangan apapun semua, siapapun, bagaimanapun semua kamu masukin, tetap harus disaring gitu ya. Disaring dulu, ini orang ngomongnya bener nggak? Ya kan? Saringnya gimana? Ya pakai logika. Ya kan, kalau saya bilang, buka ini untung loh. Satu hari omsetnya bisa sekian juta gitu. Nah, kamu harus mikir. Misalnya saya kasih tahu teman saya suruh buka kafe, kafe buka yuk. Omsetnya berapa? Saya bilang sebulan. Sebulan tuh bisa sampai 300 juta. 300 juta berarti sehari 10 juta. Oke. Kamu jual kopi berapa? Satu hari satu cupnya 15.000 nih. Murah nih. Murah kan? Nah, jadi ini menarik konsumen. Kita pasti laku. Oke. Kamu punya tempat duduk berapa? Tempat duduk saya 20 doang. Nah, kalau 20 serame-ramenya itu kalau rame nosop dari pagi sampai sore, katakan satu orang duduk setengah jam aja, itu nggak sampai kejar omsetnya. Nah, itu adalah logika. Jadi saya tahu apa yang dia ngomong itu dengan kata lain adalah bullshit. Kenapa? Secara matematika saja sudah tidak mungkin, ya kan? Kecuali kalau kamu angka segitu itu harusnya tempat duduknya minimal 100 kursi. Itu pun juga kalau rame, ya kan. Nah, occupancy rate kan biasanya cuma 30%, 40%-nya udah bagus, ya kan. Nah, itu pun kalau rame. Jadi kalau dia bilang saya kasih kamu penawaran investasi sekian dengan modal sekian, bisa baliknya sekian dengan estimasi penjualan sekian, kita juga harus lihat apakah angka itu mustahil atau angka itu realistis atau gimana. Kadang-kadang yang angkanya realistis aja bisa tidak tercapai, apalagi angkanya yang okupansinya 100%. Kalau terisi semua tuh bayangkan kita bisa untung segini banyak. Ya kalau keisi semua, pernah lihat nggak gitu loh, satu coffee shop yang rame terus nggak pernah ada sepinya sepanjang hari. Saya sih nggak pernah lihat, ya kan. Kalaupun rame, laris juga paling juga itu Sabtu Minggu, pasti ada hari sepinya. Nah, oke, sekian saja video saya mengenai mentor. Sebenarnya bukan mentor sih, sebenarnya mengenai Anda bisa belajar dari siapapun, kapanpun, dimanapun. Tapi ingat-ingat juga ya, perhatikan apa yang Anda serap. Jangan yang sampah Anda serap, yang bagus Anda buang. Jadi harus yang bagus-bagus Anda serap, yang jelek-jelek Anda buang. Oke, nah sekian dan terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka ya tolong di like and subscribe. Nah, masih banyak lagi video-video saya yang lain yang akan seperti ini juga. Oke, terima kasih.